Hai semua, aku Bening. Aku sebagai Nisa, siswa pendiam, jujur, dan peka terhadap orang lain. Halo semuanya, kenalin aku Amalia. Di sini nih aku sebagai Rara, ketua kelas yang hits tapi nggak peka sama orang lain. Halo semuanya, kenalin aku Diswa, aku sebagai Dinda, teman dekat Rara yang paling suka mengikuti pendapat mayoritas. Hai semua, aku Janu sebagai Fahmi, sebagai siswa yang bijaksana namun memilih diam saat ada konflik. Halo semuanya, nama saya Danu sebagai Aldi, siswa yang humoris yang berusaha menjaga suasana tetap nyaman. Halo semuanya, aku Naisisi Sofia. Di sini aku sebagai Ibu Sari, guru BK sekaligus narator. Lingkaran yang belajar mendengar. Pernahkah kita berada dalam sebuah kelompok yang tampak begitu akrab? Tertawa bersama, belajar bersama, menghabiskan waktu bersama. Namun apakah kebersamaan selalu berarti kedekatan? Apakah sering bersama berarti saling memahami? Seseorang yang memilih diam karena takut tidak diterima. Seseorang yang ingin didengar tetapi tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk berbicara. Hari ini kami akan mengajak untuk menyaksikan sebuah kisah tentang persahabatan, tentang hubungan yang tampak baik-baik saja namun perlahan kehilangan makna. Tentang keberanian untuk jujur, tentang pentingnya mendengar, dan tentang bagaimana sebuah hubungan yang sehat dibangun bukan karena tidak adanya konflik, melainkan karena adanya kemauan untuk saling memahami. Kelas saat jam istirahat, Rara, Dinda, Aldi, Fahmi, dan Nisa duduk bersama di satu meja. Mereka sedang mengobrol santai sambil mengerjakan persiapan pentas seni sekolah. Suasana terlihat hangat dan akrab. Sesekali mereka tertawa bersama. Rara tanpa memimpin diskusi, Dinda duduk di sebelah Rara, Aldi dan Fahmi memperhatikan Nisa beberapa kali ingin berbicara tetapi ragu. Ayo guys, ayo kita bahas pensi buat besok yuk. Aku punya ide nih, kalau umpamanya pensi kita kayak tahun kemarin gimana? Setuju sih, menurut aku itu paling menarik sih. Iya kak, menurut kalian gimana? Boleh sih, yang penting jangan ribet-ribet aja. Aman banget, ini gak bakal ribet, intinya bakal tahun ini bakal spektakuler ketimbang tahun kemarin. Tapi sebentar ya Nisa, aku belum selesai, jadi aku lanjutin dulu ya perkataan aku dulu. Menurut aku itu Rara udah menarik sih. Iya kan? Iya. Si Nisa, kenapa ya? Mereka terlihat akrab, mereka tertawa bersama, namun ada satu hal yang tidak disadari. Tidak semua anggota kelompok merasa dihargai. Hai semua. Ayo, Nisa duduk. Oke nih, kita semua udah ngumpul bareng nih. Nah berarti ini fix ya pakai ide aku untuk pensi besok. Setuju sih, aku udah menarik banget itu sama ide kamu. Tapi aku pengen usul saran deh. Gimana ya, kita harus semuanya pakai sarannya aku. Ya ampun, Nisa kan masih mikirin itu. Santai aja nih, gak semua ide aku dipakai kok. Tapi aku cuma pengen berpendapat aja. Konflik besar seringkali tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari hal-hal kecil yang terus diabaikan. Oke guys, jangan lupa ya besok kita masih latihan lagi. Kita datang tepat waktu, oke? Oke. Akhirnya aku mau ngomong. Sebentar dulu ya Nis, kita fokuskan dulu latihannya. Tapi aku mau ngomong sekarang. Kayak aku tuh capek selama ini aku tuh kayak baik-baik aja dan aku tuh capek kayak aku pengen ngomong aja. Maksudmu apa? Ya kan katanya kita teman kan di sini. Kita satu kelas kita mau soalin, tapi kayak aku merasa tuh kayak selama ini pendapat aku gak pernah kalian dengar. Aku selalu kayak dibuka, gak pernah kalian mau dengerin. Terkadang masalah bukan karena tidak ada komunikasi, tetapi karena komunikasi yang terjadi hanya satu arah.
Anak-anak, jadi menurut kalian siapa yang salah di sini? Bisa Bu, itu terlalu lebih-lebihkan. Mungkin kita juga kurang komunikasi, Ibu. Kalau menurut Nisa bagaimana? Aku cuma takut gak dianggap aja Bu, kayak aku tuh pengen kasih pendapat tapi mereka tuh gak mendengarkan pendapat aku. Oke, dulu ya. Jadi kalau menurut Nisa, apa yang membuat Nisa tidak mengatakannya dari awal? Karena aku takut dijauhi. Takut dijauhi dan akhirnya tidak berkata jujur. Nah itu teman-teman, jadi kadang kita takut berbicara jujur, jadi membuat kayak hubungan terlihat baik-baik saja dari luar, padahal di dalamnya itu tidak sehat. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari kepura-puraan, tetapi dari keberanian untuk jujur dan saling mendengar. Jadi menurut anak-anak di sini siapa yang menyebabkan konflik pertama kali? Awalnya saya pikir Nisa sih Bu. Saya juga, Ibu. Tapi coba deh kalian pikirkan, Nisa yang merusak persahabatan atau malah Nisa yang memunculkan permasalahan yang selama ini kalian abaikan? Berarti masalah ini sudah ada sejak lama, Bu. Iya betul, tapi tidak ada yang berani untuk jujur untuk mengatakannya. Berarti kita cuma terlihat kompak di luar aja, padahal kita nggak saling mendengarkan. Tepat sekali. Sebenarnya tuh aku tuh gak pengen ninggalin kalian, cuman aku tuh pengen dianggap jadi bagian kalian. Kadang orang yang dianggap pembuat masalah bukanlah perusak hubungan, justru dialah orang pertama yang berani memperbaikinya dengan kejujuran. Oke, berarti kita membuat kesepakatan bahwa kita berhak untuk didengar, Tidak menutup pembicaraan. Tidak menertawakan. Apa? Berani ngungkapin perasaan? Dan berani mendengarkan. Nah itu hubungan yang sehat anak-anak, jadi bukan berarti hubungannya tanpa konflik, tapi ketika ada konflik bisa untuk menyelesaikan dengan bersama. Dalam kehidupan tidak semua luka terlihat. Ada luka yang tersimpan di balik tawa, ada kecewa yang tersembunyi di balik diam, dan satu hati yang mau memahami dapat mengubah kehidupan seseorang. Terima kasih.